Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Purnomo Salim bersama Rifki Alvarez, perwakilan dari kelompok 1, akan membawakan materi selanjutnya tentang indera pendengaran. Kita masuk yang pertama, indera pendengar atau telinga. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsangan bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Bagian-bagian telinga seperti yang saya sebutkan sebelumnya terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama kita masuk adalah telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran luar, dan membran timpani, atau biasa disebut dengan gendang telinga. Daun telinga manusia mempunyai bentuk yang khas, tetapi bentuk ini kurang mendukung fungsinya sebagai penangkap dan pengumpul getaran suara. Bentuk daun telinga yang sangat sesuai dengan fungsinya adalah daun telinga pada hewan anjing dan kucing, yaitu tegak dan membentuk saluran menuju gendang telinga. Saluran luar yang dekat dengan lubang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang menjaga agar benda asing tidak masuk, dan kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang telinga tidak kering. Telinga luar terdiri dari auricula atau pinna atau biasa disebut daun telinga. Pinna atau auricula yaitu daun kartilango yang menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksternal atau neotus. Suatu lintasan sempit yang panjangnya 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. Auricula mempunyai kerangka dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Di bagian inferior auricula, kulit tersebut melekat erat pada perikondrium, sedangkan di bagian posterior kulit melekat secara longgar. Bagian auricula yang tidak mempunyai tulang rawan disebut lobulus. Selanjutnya, meatus auditorius externa atau MAE atau dalam bahasa kita liang telinga. MAE merupakan saluran yang menuju ke arah telinga tengah dan berakhir pada membran timpani. MAE mempunyai diameter 0,5 cm dan panjang 2,5 sampai 3 cm. MAE merupakan saluran yang tidak lurus tapi berbelok dari arah posterior sampai posterior superior di bagian luar ke arah antero inferior. Selain itu terdapat penyempitan di bagian medula yang dinamakan isthmus. Selanjutnya kulit liang telinga. Liang telinga sebenarnya mempunyai lapisan kulit yang sama dengan lapisan kulit pada bagian tubuh lainnya, yaitu dilapisi epitel squamosa. Kulit liang telinga merupakan lanjutan kulit daun telinga dan ke dalam meluas menjadi lapisan luar membran timpani. Lapisan kulit liang telinga luar lebih tebal pada bagian tulang rawan daripada bagian tulang. Pada liang telinga, tulang rawan tebalnya 0,5 sampai 1 mm, terdiri dari lapisan epidermis dengan papilanya, dermis, dan subkutan merekat dengan perikondrium. Kemudian selanjutnya membran timpani. Membran timpani di sini memisahkan cavum timpani dengan meatus acoustius
eksterna. Bentuknya seperti kerucut dengan basis oval dan puncak kerucut cekung ke arah medial. Tetapi membran timpani disebut margo timpani. Membran timpani terpasang miring dengan melekat pada suatu lekukan tulang yang disebut sulcus tympanicus dengan perantaraan jaringan ikat. Kemudian kita masuk ke bagian 2, yaitu telinga bagian tengah. Telinga tengah merupakan ruang kecil dalam tulang temporal, dipisahkan oleh membran timpani dari telinga bagian luar. Dinding selanjutnya dibentuk oleh dinding bagian lateral telinga dalam. Rongga tersebut dikelilingi membran mukosa dan berisi udara yang masuk ke faring melalui saluran pendengaran. Hal ini membuat tekanan udara di kedua sisi membran timpani sama. Telinga tengah terdiri dari 3 tulang tipis yang disebut ossikel, yang menghantarkan getaran ke membran timpani melalui telinga dalam. Membran timpani tipis dan semi-transparan dan tempat melekatnya malleus. Ossikel pertama melekat dengan kuat ke permukaan dalam. Incus berartikulasi dengan malleus dan stapes. Bagian dasar ossikel yang menempel pada fenestra vestibule dan mengarah ke bagian dalam telinga. Dinding posterior telinga tengah terbuka dan tidak beraturan. Telinga bagian tengah terdiri dari pertama cavum tympani. Cavum tympani merupakan bagian terpenting dari auris media, mengingat banyaknya struktur yang ada di dalamnya yaitu tulang, otot, ligamen, saraf, dan pembuluh darah. Cavum tympani dapat dibayangkan sebagai kotak dengan dinding 6 dan dindingnya berbatasan dengan organ-organ penting. Jarak anterior sampai posterior adalah 15 mm, jarak superior sampai inferior adalah 15 mm, dan jarak lateral sampai medial adalah 6 mm. Tempat ada bagian tersempit yang hanya berjarak 2 mm. Kemudian selanjutnya, tuba eustachius. Tuba eustachius atau auditory menghubungkan telinga tengah dengan faring. Tuba yang biasanya tertutup dapat terbuka saat menguap, menelan, atau mengunyah. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Tuba eustachius merupakan saluran yang menghubungkan cavum timpani dengan nasofaring berbentuk trompet, panjangnya 37 mm. Tuba eustachius dari cavum timpani menuju nasofaring terletak dengan posisi infero-antero-medial, sehingga ada perbedaan ketinggian antara muara cavum timpani dengan muara pada nasofaring sekitar 15 mm. Kemudian bagian yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam di sini berada di dalam bagian petrosa tulang temporal yang tersusun atas 2 bagian, yakni tulang labirin yang menonjol dan membran labirin. Tulang labirin terdiri atas 3 bagian, yaitu vestibula. Pada bagian ini berdampingan dengan bagian telinga tengah yang melewati 2 lubang, yakni fenestra vestibuli yang ditempati oleh dasar stapes dan fenestra cochlear yang terdiri oleh jaringan fibrosa. Di bagian belakang terdapat muara yang menuju kanal semisirkular dan di bagian depan terdapat muara yang mengarah ke cochlea. Kemudian kita lanjut ke cochlea. Pada bagian ini merupakan bagian telinga yang penting bagi fungsi pendengaran. Cochlea ialah saluran berbentuk spiral yang membentuk 2/3 putaran mengitari pusat tulang yang disebut dengan modiolus. Selanjutnya kanal semisirkular.
Selain bagian pendengaran, di bagian telinga dalam terdapat indera pengatur keseimbangan atau organ vestibular. Bagian ini secara struktural terletak di belakang labirin yang membentuk struktur utriculus dan sacculus, serta 3 saluran setengah lingkaran atau saluran gelung atau semisirkular. Yang kelima ini berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dan memiliki sel rambut yang alami dihubungkan dengan bagian keseimbangan dari saraf pendengaran. Kemudian fisiologi pendengaran. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan. Limfa dalam saluran tengah berpindah getaran cairan limfa di dalam saluran tengah, menggerakkan membran Basser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basilar yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Getaran membran tektorial dan membran basilar akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran. Kemudian kita masuk ke gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah salah satu gangguan kesehatan yang disebabkan oleh terlalu seringnya terpapar suara yang nyaring atau keras. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh faktor usia. Pendengaran dapat dikatakan terganggu apabila sinyal suara gagal mencapai otak. Pada umumnya, gangguan pendengaran berkembang secara bertahap, namun hilangnya pendengaran dapat terjadi secara tiba-tiba. Suara-suara yang memiliki tingkat kebisingan hingga 79 desibel masih bisa dikategorikan aman bagi telinga manusia. Ada 2 jenis gangguan pendengaran berdasarkan bagian telinga yang terganggu, yaitu pertama, gangguan pendengaran sensori neural yang disebabkan oleh kerusakan sel rambut sensitif yang ada di telinga bagian dalam atau rusaknya saraf pendengaran. Beberapa penyebab gangguan pendengaran sensori neural adalah mengidap penyakit Menire, neuroma akustik, meningitis, ensefalitis, atau sklerosis multiple yang disebabkan bisa saja dari faktor keturunan, cedera kepala, serangan stroke, kondisi autoimunitas, kelainan telinga, kemoterapi, obat-obatan antibiotik tertentu, radioterapi untuk kanker hidung. Kemudian bisa juga karena adanya infeksi virus di telinga bagian dalam atau di saraf pendengaran. Kemudian yang kedua, gangguan pendengaran konduktif. Di sini umumnya terjadi saat gelombang suara tidak bisa masuk ke telinga bagian dalam. Penyebab gangguan pendengaran konduktif adalah adanya gendang telinga pecah atau berlubang, otosclerosis, kolesteatoma, adanya pembengkakan dinding atau disfungsi pada saluran tuba eustachius, rusaknya tulang pendengaran akibat trauma, kelainan telinga, serta bisa saja karena masuknya benda asing ke dalam telinga. Selanjutnya, faktor resiko gangguan pendengaran. Faktor risiko yang dapat merusak dan menyebabkan terganggunya pendengaran antara lain bisa saja karena usia. Seiring berjalannya waktu, degenerasi struktur telinga bagian dalam itu bisa saja terjadi. Kemudian bisa saja karena suara yang besar
karena paparan suara keras dapat merusak sel-sel telinga di bagian dalam. Kerusakan dapat terjadi dengan paparan jangka panjang seperti suara ledakan atau suara tembakan. Kemudian bisa saja karena keturunan, suara di tempat kerja, serta obat-obatan. Di sini obat-obatan seperti antibiotik dan obat kemoterapi tertentu dapat merusak telinga bagian dalam. Efek sementara pada pendengaran adalah dering di telinga atau tinnitus. Gangguan pendengaran juga dapat terjadi jika menggunakan aspirin dosis tinggi, penghilang rasa sakit lainnya, obat anti malaria atau diuretik loop. Kemudian ada beberapa penyakit yang disebabkan demam tinggi seperti meningitis itu dapat merusak koklea. Kemudian langkah-langkah pencegahan dalam gangguan pendengaran itu dapat berupa jangan memasukkan benda ke dalam telinga anak-anak termasuk jari, cotton bud, kapas, dan tisu. Kemudian menguji indera pendengaran secara berkala jika sering terpapar suara nyaring saat bekerja. Kemudian menghindari kegiatan yang berpotensi mencederai indera pendengaran seperti berburu dengan senapan atau mendengarkan musik terlalu keras. Usahakan lindungi telinga pada saat berada di lingkungan yang berisik. Biasakan gunakan headphone yang dapat menahan masuknya suara luar sehingga volume tidak perlu terlalu besar. Bila mengalami gejala-gejala infeksi telinga atau penyakit menire atau telinga berdenging, segera temui dokter supaya penyakit ini tidak berkembang lebih lanjut sehingga menyebabkan kehilangan pendengaran. Sekian, terima kasih. Inilah hasil dari pemaparan kelompok kami. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga telinga kita dengan langkah-langkah yang telah kami sebutkan tadi. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.